Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Warhamni, saya sendiri Dafikin Nartorik, Valentina Febrianti, Amelina Putri Syahira, Muhammad Fajar Iksan, dan Dimas Kusuma Wardana akan menyampaikan materi kami yang berjudul Konsep Uang dalam Al-Quran dan Hadis. Baiklah, pertama materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang ayat Al-Quran tentang uang. Harta dan uang dalam terminologi Al-Quran. Dalam Al-Quran ada dua bahasa yang berkaitan dengan harta, diantaranya yang pertama khair dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 180 yang artinya diwajibkan atas kamu apabila seorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu, bapak, dan kerabatnya secara ma'ruf, kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Dalam kata khair pada ayat di atas memiliki arti bahwa harta itu adalah sesuatu yang baik, harta yang diperoleh dengan cara baik dan disalurkan atau digunakan dengan cara baik. Yang kedua, kiamas dalam Quran surah An-Nisa ayat 5 yang artinya, dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaannya yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. Kata kiaman pada ayat di atas memiliki arti kebutuhan pokok, artinya setiap manusia tidak bisa terlepas dari beberapa kebutuhan pokok, dan kebutuhan manusia berupa sandang, pangan, dan papan dapat dipahami dari ayat berikut ini yang dalam Quran surah Taha ayat 117 sampai 119 yang artinya, maka kami berkata, hai Adam, sesungguhnya ini iblis adalah musuh bagimu dan bagi istrimu, maka sekali-kali janganlah sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari surga yang menyebabkan kamu menjadi celaka. Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang, dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak pula akan ditimpa panas matahari di dalamnya. Rezeki berupa uang yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala haruslah dikelola dengan baik, tidak berfoya-foya ataupun berperilaku boros. Pada dasarnya, prinsip pengelolaan uang adalah tidak ada kedoliman terhadap sesama manusia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 188 yang artinya, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yang lain. Terima kasih. Hadis tentang uang telah menceritakan kepada kami Al-Hasan bin Ali Halal, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun, telah mengabarkan kepada kami Hamad bin Salamah dari Simak bin Harb, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Umar, ia berkata, aku pernah menjual seekor unta di Baki. Aku menjual dengan harga beberapa dinar, lalu aku menukarnya dengan mata uang dinar, dengan mata uang lain, dan aku juga pernah menjual unta dengan mata uang lain, lalu aku menukarnya dengan beberapa dinar. Setelah itu aku menemui Rasulullah SAW. Aku mendapati beliau sedang keluar dari rumah Hafsah. Aku pun menanyakan kepadanya tentang hal itu. Lalu beliau bersabda, tidak apa-apa dengannya atau menukar uang menurut nilainya. Telah menceritakan kepada kami Imam bin Maisarah, telah menceritakan kepada kami Abbad bin Al-Awan, telah mengabarkan kepada kami Yahya bin Abu Ishaq, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Abu Bakrah dari bapaknya radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW melarang menjual beli perak dengan perak dan emas dengan emas kecuali dengan jumlah yang sama, dan memerintahkan kami untuk berjual beli emas dengan perak
terserah bagaimana keinginan kami, dan perak dengan emas, terserah bagaimana keinginan kami. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 2034. Terima kasih. Selanjutnya, C. Peranan uang dalam Islam. Peranan uang dimaksudkan untuk melenyapkan ketidakadilan, ketidakjujuran, dan pengisapan dalam ekonomi tukar-menukar, atau bisa disebut juga dengan barter. Dalam ekonomi Islam, uang harus mengalir dan beredar di masyarakat atau tidak boleh diendapkan dan ditimbun. Konsekuensi lainnya dari adanya pemisahan antara konsep uang dan kapital adalah uang tidak dapat menjadi sumber pendapatan sebelum dibelanjakan untuk keperluan yang produktif atau bisa disebut juga investasi. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang D, yaitu sejarah dinar dan dirham. Umat Islam mulai memiliki dinar dan dirham sebagai alat transaksi dimulai pada era kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Pertama kali umat Islam menggunakan dirham pada tahun 642 Masehi atau 1 dasawarsa setelah Rasulullah SAW wafat. Khalifah Umar bin Khattab memutuskan untuk menggantikan drach dengan dirham. Sedangkan koin dirham pertama kali dicetak umat Islam dicetak pada tahun 651 Masehi pada era kepemimpinan Utsman bin Affan. Dirham pertama itu mencantumkan tulisan Bismillah. Selain itu, koin dinar dirham yang dicetak umat Islam pada masa kemasan mencantumkan nama penguasa atau amir atau khalifah. Dinar dan dirham lazimnya berbentuk bundar. Selain itu, tulisan yang tercetak pada dua sisi koin emas dan perak itu memiliki tata letak yang melingkar. Pada suatu sisi, mata koin tercantum kalimat tahlil atau kalimat tahlil dan tahmid, yaitu la ilaha illallah dan alhamdulillah. Sedangkan di sisi mata koin sebelahnya tertera nama penguasa atau amir dan tanggal percetakan. Mata uang dinar dan dirham pun menjadi mata uang resmi dinasti maupun kerajaan Islam yang tersebar di berbagai penjuru. Dinar dan dirham juga merupakan alat tukar paling stabil yang pernah dikenal oleh dunia. Sejak awal sejarah Islam sampai saat ini, nilai dari mata uang Islam yang didasari oleh mata uang bimetal ini secara mengejutkan sangat stabil jika dihubungkan dengan bahan makanan pokok. Nilai inflasi mata uang ini selama 14 abad lamanya adalah 0. Namun, pemanfaatan dinar dan dirham ini sebagai mata uang mulai ditinggalkan. Padahal, sejarah Islam telah membuktikan bahwa mata uang emas dan perak itu dapat menghindarkan masyarakat dari bencana ekonomi seperti inflasi dan deflasi. Hanya beberapa negara di kawasan Timur Tengah yang masih memanfaatkan dinar dan dirham. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan. Terima kasih. Saya akan melanjutkan materi dirham ini. Dinar yang menjadi nilai tukar uang umat Islam pada masa lalu memiliki nilai berupa emas. Para ahli sejarah pun mencatat adanya alat tukar tersebut membuat nilainya stabil dengan alat tukar lainnya. Tidak ada istilah atau fenomena inflasi pada masa tersebut. Pada saat ini pun nilai seekor kambing masih sama dengan ketika masa Rasulullah SAW, yakni berkisar 1 dinar atau 2,2 juta. Imam Al-Ghazali telah membahas fungsi uang dalam perekonomian. Beliau menjelaskan fungsi uang adalah sebagai alat untuk melancar pertukaran dan penetap nilai wajar. Dari pertukaran tersebut, bukti terakhir hal ini dapat pada ketetapan hukum di Daulah Utsmaniyah yang menyebutkan hanya emas dan perak berlaku sebagai uang. Uang kertas tidak dapat diterima sebagai alat pembayaran. Mungkin itu saja dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, di Indonesia sendiri, sesungguhnya sejak tahun 1999 sudah mulai ada gerakan untuk menggunakan dinar dirham sebagai alat tukar dan alat transaksi. Uang diibaratkan cermin yang tidak mempunyai warna, tetapi dapat merefleksikan semua warna. Apabila fungsi dari uang itu sendiri telah berubah dari esensi dasarnya, akan mengakibatkan terjadinya inflasi dan deflasi. Kendati demikian, emas pada awalnya memang bukanlah alat tukar dari bangsa Arab. Transaksi ekonomi bangsa Arab sebelum mengenal dan menggunakan emas adalah barter. Emas dalam konteks ini dinar dan dirham merupakan mata uang milik bangsa Romawi dan Persia. Kata dinar sendiri berasal dari bahasa Romawi, yakni denarius. Sedangkan dirham berasal dari bahasa Persia, yakni drachma. Beredarnya dirham dan dinar di Jazirah Arab dibawa oleh para pedagang Arab yang berdagang di Syam, di bawah pengaruh Romawi, dan Yaman, di bawah pengaruh Persia. Sebelumnya, bangsa Arab berdagang secara barter
dan tidak pernah memproduksi mata uang sendiri. Sekian, terima kasih.